Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gina Utari Elgani dalam video pembelajaran IPA SMP untuk kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda bergerak akan melalui suatu lintasan, baik itu lintasan berupa garis lurus, melingkar maupun parabola. Nah, ini merupakan contoh-contoh gerak melingkar, parabola, dan lurus. Benda yang bergerak akan melibatkan 3 besaran, yaitu jarak dengan lambang S satuannya meter atau M, waktu lambangnya T satuannya sekon, dan kecepatan dengan lambang V satuannya meter per sekon. Hubungan ketiganya dapat dinyatakan dalam suatu rumus matematis, yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Untuk memahaminya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Desta berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak rumah Desta ke sekolah adalah 720 meter. Ini adalah jarak, kita tulis sebagai S. Desta membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Waktu 10 menit kita tulis sebagai T. Kita jadikan sekon dengan dikalikan 60 sekon. Yang ditanyakan kecepatan sepeda Desta atau V. Ingat, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Kita jawab, masukkan angka-angkanya. S 700 meter, T 600 sekon, kita bagikan, hasilnya adalah 1,2 meter per sekon. Selanjutnya, gerak lurus, yaitu gerak yang melalui lintasan lurus. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Jadi V-nya berupa angka yang konstan. Di sini adalah grafik jarak terhadap waktu pada GLB, yaitu berupa garis lurus. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu juga berupa garis yang konstan. Contoh GLB adalah kapal yang bergerak di lautan pada lintasan lurus. Dia biasanya memiliki kecepatan yang tetap, kecuali pada saat dia masuk ke pelabuhan. Begitu juga pesawat terbang. Di sini pesawat terbang melalui lintasan yang lurus. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tidak semua gerak lurus dapat bergerak secara beraturan atau kecepatan tetap. Gerak biasanya memiliki percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Contoh, pada saat bis mengerem, saat mau berhenti, bis mengerem mengalami perlambatan, yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sedangkan pada saat bis mau berangkat, biasanya dari kecepatan 0 akan bergerak menjadi kecepatan yang lebih tinggi. Itu disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dalam rumus dijelaskan A sama dengan delta V per delta T. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju selama 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa kecepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, angka-angkanya mari kita catat sebagai apa yang diketahui. V0 atau kecepatan awal 2 meter per sekon, VT 4 meter per sekon, T0 0 sekon, dan TT 10 sekon, T akhir 10 sekon. Apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Jawab, A sama dengan delta V per delta T. VT min V0 sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi dengan 10 dikurangi 0. 4 dikurangi 2 adalah 2
10 dikurangi 0 adalah 10. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 meter per sekon pangkat 2. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.